Halo teman-teman, sore hari ini kita rencananya akan bakar ikan ya. Dan ini lokasinya di tepi pantai, tepatnya di pantai Tegalwangi. Berat ikan ini sekitar 6 kilo teman-teman, dan ini adalah ikan tenggiri ya. Oke, sebelum kita lanjut membakar ikan, kita bersihkan dahulu isi perutnya teman-teman. Ini kita keluarkan kotorannya supaya nanti ketika dibakar itu lebih enak ya rasanya dan tidak ada aroma amis atau bau dari kotoran ini. Dan ini ikannya udah bersih teman-teman ya. Sekarang kita iris-iris atau kita sayat bagian badannya supaya bumbunya nanti lebih meresap. Dan juga dengan disayat begini dia akan lebih cepat matang dan bisa matang itu merata sampai di tengah-tengah badannya ya, di daging tengahnya. Oke, yang satu sisi sudah selesai dan kita balik teman-teman. Sekarang yang sisi satunya kita sayat juga, dan ini pisaunya tajam sekali ya, bisa dilihat ini mudah sekali kita iris dagingnya karena dia memang tajam. Ya udah selesai teman-teman ya. Dan sekarang kita bilas lagi ikan ini dengan air laut yang bersih ya teman-teman. Ini kita usap-usap aja seperti ini. Oke, kita berikan jeruk nipis di ikannya supaya mengurangi bau amis atau rasa amis dari daging ikan ini ya. Selain itu dengan dikasih jeruk nipis ini juga membuat aroma ikannya nanti lebih segar ketika dibakar teman-teman. Ini kita pakai sekitar 4 butir ya, 4 buah jeruk nipis. Kita rasa sudah cukup untuk ikan sebesar ini. Kita tinggal peras-peras ini saja teman-teman ke badannya, lalu kita ratakan, kita masukkan juga di sela-sela dagingnya jadi supaya merata. Kayak gini teman-teman ya, agak dimasuk-masukin ke dagingnya supaya bisa masuk sampai ke dalam teman-teman. Oke, sudah selesai kita berikan jeruk nipis, dan sekarang kita rencananya mau kita tusuk ya dari mulutnya sampai ke ekor, karena nanti kita akan bakarnya itu seperti kita guling gitu teman-teman ya. Jadi supaya lebih mudah ketika dibalik, kalau pakai satu kayu begini kan dia tinggal diputar-putar ya. Dan ini cukup keras teman-teman ya, karena memang ikannya besar, jadinya tulang-tulangnya itu cukup keras. Ini agak susah untuk kita tusuk, kita perlu tarik dan tusuk lagi sambil kita putar teman-teman. Nah, ini akhirnya sudah berhasil ya, kita sudah berhasil menusuk sampai di ekornya. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sekarang kita biarkan supaya meresap dulu ya, atau kita marinasi dulu ikannya sambil kita menyiapkan apinya teman-teman. Ini tadi kita cari ranting-ranting sama batang-batang di sekitar sini, kita sudah mendapatkan cukup banyak. Dan ini sepertinya ada yang pernah bakar-bakar juga di sini teman-teman, karena kita lihat ada bekas arangnya ya. Dan ini sebagian kayunya masih basah, jadi kita taruh-taruh saja di atasnya supaya nanti kering karena dibakar dari bawah teman-teman. Kita nyalain apinya pakai flame gun ya, karena lebih praktis dan lebih cepat terbakar juga.
Oke, ini apinya sudah mulai menyala teman-teman ya. Jadi kita tunggu saja sampai menjadi arang. Ini sambil menunggu kita mau buat sambal teman-teman. Ini kita rencana mau buat sambal matah, yaitu sambal khas Bali ya. Matah itu artinya mentah teman-teman. Dan bahan utama dari sambal ini adalah bawang merah. Jadi kita kupas paling banyak itu bawang merah ya. Nah, kalau sudah kita kupas, ini kita iris-iris seperti ini teman-teman. Jadi kita iris-iris tipis dan kita potong kecil-kecil ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Selain bawang merah, kita juga pakai serai. Ini untuk memberikan aroma ya. Jadi nanti sambalnya itu lebih segar. Ini kita di sini pakai 2 batang teman-teman. Kalau teman-teman lebih suka beraroma, teman-teman bisa pakai 3-4 batang serai ya. Jadi sama seperti bawang merah tadi, serai ini kita potong-potong kecil dan lebih tipis ya. Atau bisa juga kita cincang atau kita chop ya. Oke, ini serainya sudah teman-teman ya. Nah, sekarang kita potong-potong cabai. Ini kebetulan kalau kami di sini semuanya suka pedas teman-teman dan tahan pedas ya. Jadi di sini mungkin nanti kita pakai cabainya lebih banyak karena supaya lebih menggugah selera teman-teman ya. Jadi ini yang sudah kita potong tadi teman-teman, cabai sama bawang merahnya ya, kita campur seperti ini. Lalu jangan lupa serainya, ini yang tadi kita potong juga, kita pakai 2 batang tadi teman-teman ya. Dan ini ada garam, lalu ada minyak goreng. Untuk membuatnya kita langsung campurkan saja semua bahan tadi teman-teman. Jadi ada bawang merah, cabai dan serainya kita campurkan seperti ini. Lalu kita aduk-aduk dulu ya biar rata. Jadi diaduk aja seperti ini. Nah, kalau sudah rata begini, kita mulai masukkan bahan yang lain teman-teman ya, yaitu garam ya. Kita buka dulu. Iya, ini karena ikan yang kita bakar tadi besar dan kebetulan kita bawa bumbu untuk bakarnya itu tidak terlalu banyak teman-teman ya. Jadi kita buat sambalnya ini sedikit asin ya, sehingga kita taruh garamnya cukup banyak, jadi supaya rasa itu nanti lebih didapat dari sambalnya. Oke, lalu kita berikan minyak goreng secukupnya aja teman-teman ya. Sebenarnya rasanya akan lebih enak ketika menggunakan minyak kelapa teman-teman ya, tapi agak sulit di daerah sini. Nah, ini kita campur lagi, kita aduk-aduk sambil kita tekan ya teman-teman. Jadi seperti kita ulek gitu teman-teman. Sebenarnya kalau pakai tangan lebih mudah, sambil kita remas-remas begitu teman-teman, supaya layu ya. Dan sambil menunggu kayunya menjadi arang, ini kita sedikit berberes-beres karena di sini sudah sore teman-teman. Jadi takutnya nanti ketika
kita selesai sudah terlalu malam, lebih susah ya beres-beresnya. Makanya nih kita sudah mulai beres-beres bahan-bahan yang tidak kita pakai. Dan sambil menunggu kayunya menjadi arang, ini kita istirahat sambil menikmati pemandangan di sini teman-teman. Ini sepertinya apinya sudah mulai jadi ya, arangnya ya. Jadi kita coba taruh saja ikannya supaya lebih cepat matang teman-teman. Jadi kita taruh aja seperti ini. Kita posisikan dulu yang pas batunya supaya tidak terlalu nempel dengan api juga nanti ikannya teman-teman. Oke, jadi kita biarkan seperti ini. Kita tunggu ikannya agak kering baru nanti kita oleskan bumbu teman-teman ya. Nah, di sini kita sambil menikmati pemandangan lagi teman-teman ya. Itu di belakang ada pemandangan teman-teman. Cukup indah ya teman-teman. Dan ini kita oleskan bumbunya teman-teman. Yang pertama itu adalah bawang putih ya, bawang putih dan minyak. Ya, jadi sudah kita oleskan. Ini kita tunggu kering lagi. Dan sisa bawang putihnya kita campurkan dengan bumbu utama teman-teman. Ini bumbu utamanya. Jadi seperti ini warnanya teman-teman ya. Jadi berwarna merah. Kita campurkan dengan sisa bawang putih dan minyak tadi. Ini kita aduk-aduk ya. Nah, kita lihat ikannya sudah cukup mengering ya ini ya. Hanya saja ini apinya mulai menyala besar lagi teman-teman. Jadi kita mau sedikit mematikan apinya, karena nanti jika apinya terlalu besar seperti ini, takutnya kulitnya saja yang gosong teman-teman dari ikan ini, sementara daging di dalamnya masih mentah ya. Makanya ini kita sedikit matikan saja apinya, jadi supaya nanti matangnya itu bisa merata teman-teman, sampai di daging bagian dalam ya, bagian tengah ya. Nah, kita tarik sedikit-sedikit kayunya seperti ini. Nah, ini sudah cukup, apinya sudah mati ya, mulai mengecil ya. Jadi kita tinggalkan arangnya atau baranya saja seperti ini teman-teman. Oke, sepertinya ini sudah mulai kering teman-teman ya. Bisa dilihat warna dagingnya sudah mulai kuning kecoklatan ya. Jadi sudah cukup kering. Bisa kita kasih bumbu utamanya. Jadi kita oles-oles saja seperti ini bumbu utamanya. Kita masukkan ke celah-celah dagingnya yang sudah kita share tadi teman-teman, supaya lebih meresap ya sampai ke bagian tengah badannya. Dan ini kita sengaja oleskan saja di badannya ya, jadi tidak di kepala, karena memang kita tidak akan memakan kepalanya teman-teman. Jadi karena bumbunya juga tidak terlalu banyak, jadi kita fokuskan saja di area badan ya, seperti ini. Dan ini sudah matang teman-teman. Kita mau coba kita potong sambil kita lihat ya, apakah dia sudah matang merata atau baru di permukaan atau di kulitnya saja teman-teman. Jadi kita potong saja seperti ini. Kita ambil 2 potong ya, kita ambil 2 potong untuk kita coba nanti teman-teman. Oke, ini daging yang kita ambil tadi, kita tinggal tambahkan sambalnya seperti ini teman-teman ya. Kita bubuhkan saja di atas dagingnya tadi. Oke, kita tambahkan cabenya ya, ini seperti ini. Dan kita sepertinya kita tambahkan sedikit minyak teman-teman.
Iya, seperti ini. Ini aromanya sudah wangi sekali teman-teman, jadi sedap sekali aromanya dari sambal yang bercampur dengan daging ikan ini teman-teman. Bisa dilihat ya, ini enak sekali kelihatannya teman-teman ya. Oke, kita minta Mike untuk mencobanya. Oke, ini Mike sedang mencoba teman-teman ya. Oke, dicampurin dulu dong sama sambalnya ya. Gimana? Oh, mantap teman-teman ya. Dan ini sudah matang merata semuanya teman-teman ya. Sekarang kita coba lagi, kita campurkan sambal dan dagingnya. Ini benar-benar enak teman-teman. Kalau teman-teman di sini bisa nyobain, ini benar-benar enak banget. Jadi dagingnya ini sudah benar-benar meresap ya bumbunya. Jadi aroma dagingnya ini sudah berasa aroma bumbu, ditambah dengan sambal mata ini, dia benar-benar enak banget teman-teman. Bisa dilihat ya. Kita sengaja di sini kita makan tidak pakai nasi karena memang ini ikannya besar banget teman-teman. Oke teman-teman ya, kita mau makan dulu karena sudah agak gelap juga. Jadi supaya tidak kemalaman, sampai di sini saja video kita. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya teman-teman. Ikutin terus petualangan kita ya.